Dokteris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1491. Kata-kata Jasper membuat Malcolm terdiam. Setelah beberapa lama, Malcolm mengangguk perlahan dan berkata, "Saya harus mengakui bahwa Anda benar. Bapak Lain, kau harus tahu tentang ini. Saat itu, saya bekerja di Procter & Gamble, jadi saya memiliki beberapa saluran dan koneksi. Saya tahu sesuatu tentang situasi yang Anda hadapi. Saya harap Anda dapat menilai risiko skenario ini dengan benar." Jasper mengangguk dan tersenyum. Dia berkata, "Aku mendapatkannya. Terima kasih, Malcolm. Jadi, tentang masalah perusahaan," kata Malcolm. Jasper berkata tanpa ekspresi, "Biarkan. Bagi mereka yang pergi, dan mereka yang memilih untuk tidak bekerja sama dengan kami karena ini, itu mungkin menjadi pilihan yang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan bagi mereka. Atau mungkin itu pilihan yang bodoh. Siapa tahu. Sudah kubilang, ini ujian untukku dan JW. Setelah ini selesai, saya akan mengatur ulang JW sepenuhnya. Kami hanya akan memperlakukan ini sebagai rasa sakit yang tak terhindarkan sebelum reorganisasi. Ada baiknya saya tidak harus menyingkirkan orang-orang dan sistem itu sendiri ketika itu terjadi." Mata Malcolm berbinar ketika mendengar apa yang dikatakan Jasper. Karena Malcolm adalah orang kedua di JW, Jasper akan mendiskusikan banyak hal dengannya. Terlebih lagi, reorganisasi seluruh perusahaan adalah masalah besar. Bahkan jika Jasper memiliki kekuatan mutlak untuk memerintah, dia tidak bisa mengabaikan kemampuan dan ide orang-orang seperti Malcolm. Oleh karena itu, Malcolm tahu bahwa Jasper memiliki rencana seputar ini untuk waktu yang lama. "Apa arah reorganisasi?" Malcolm bertanya. Jasper tersenyum dan berkata, "Jika saya bisa melewati ini dengan aman, maka JW akan menyelesaikan akumulasi paling primitif." Perusahaan JW saat ini dianggap sebagai perusahaan komprehensif swasta skala besar di Summerland, tetapi menurut Jasper, perusahaan itu hanyalah anak kecil yang bahkan belum menyelesaikan pendanaan tahap awal. Inilah perbedaan antara ingatan reinkarnasi Jasper selama 20 tahun dan visi strategis orang-orang di zaman ini. Baik itu untuk pengembangan perusahaan di masa depan atau rencana keseluruhan, reorganisasi seperti itu sangat penting. Tapi saya menghadapi kesulitan besar sekarang. Jika kita tidak bisa melewati ini, semuanya akan berhenti seperti yang kau khawatirkan. Jika kita berhasil melewati ini, saya berencana untuk mereorganisasi JW Investment Company dan mendirikan JW Holding Group. Kantor pusat tidak akan lagi bertanggung jawab untuk bisnis tertentu. Grup induk akan menjadi inti yang akan memiliki yurisdiksi atas semua anak perusahaan JW. Hari itu akan menjadi hari kami mengumumkan JW kepada dunia secara resmi. Kata-kata Jasper membuat Malcolm menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. "Ya, reorganisasi seperti itu seharusnya sudah terjadi sejak lama. Dalam hal ini, saya akan membuat rencana yang relevan dan mengirimkannya kepada Anda sesegera mungkin." "Oke, kebetulan, saya kurang pengalaman di bidang ini." Jasper juga sangat senang. Malcolm bangkit dan pergi setelah mereka berbicara sedikit tentang pekerjaan. Jasper mengurus beberapa bisnis di kantornya ketika dia menerima telepon dari Wendy. Wendy ingin datang bekerja tetapi Jasper menghentikannya dan memintanya untuk beristirahat di rumah. Setelah itu, dia juga setuju dia akan tinggal bersamanya setelah dia menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian, Jasper makan siang di kafetaria perusahaan sebelum dia membawa Julian dan Henry ke Susville. Ketika mobil mencapai jalan raya, Jasper menerima panggilan telepon yang tidak terduga tetapi menyenangkan. "Lord Alvarado, jika Anda menelepon saya meskipun Anda sangat sibuk, maka sesuatu yang mendesak pasti telah terjadi." Kalimat Jasper menyebabkan Henry, yang baru saja membual betapa menakjubkannya dia di Harbor City setelah dia membakar Empire Met, untuk diam dan mendengarkan. "Aku telah menempatkan 5 miliar denganmu dan aku khawatir kamu akan melarikan diri dengan uang itu, jadi kurasa tidak seburuk itu untuk memeriksamu, kan?" Lord Alvarado terdengar seperti sedang dalam suasana hati yang baik dari ujung telepon. Jasper menyipitkan matanya dan tersenyum. "Bukankah pangeran kecil memberitahumu? Uang itu telah menjadi 10 miliar sekarang. Itu yang dia katakan. Uang kami bersamamu selama ini. Jika saya tidak melihat uangnya, saya tidak akan merasa aman." Lord Alvarado tertawa kecil.
Jasper mengetuk permukaan meja dengan lembut dan berkata, "Jangan khawatir, Lord Alvarado, jika perlu, saya akan mentransfernya kembali kepada Anda setelah pasar saham Amerika Serikat menjadi stabil." "Apakah uangnya masih pada posisi yang setara?" Tuan Alvarado bertanya. Jasper menjawab dengan hambar, "Itu tergantung pilihanmu." "Haha." Lord Alvarado tertawa dan berkata, "Pangeran Cilik memberitahuku tentang hal itu, jadi aku tidak akan mengatakan terlalu banyak tentang ini. Pada saat kritis ini, saya tidak dapat membantu Anda dengan apapun, tetapi setidaknya, saya tidak akan memukul Anda saat Anda jatuh. Namun, ini bukan masalah kecil. Pangeran kecil ingin mengambil haknya untuk memerintah kembali dan aku juga ingin mengambil kembali hakku. Akankah itu menjadi masalah? Ini uangmu, jadi tentu saja tidak akan ada masalah," kata Jasper tenang. "Baiklah, aku akan membicarakan ini dengan Pangeran Kecil. Kami tidak akan membiarkan Anda bekerja dengan sia-sia. Kami akan mengambil masing-masing 9 miliar dan sisanya akan menjadi komisi Anda, bagaimana menurut Anda?" Jasper menyipitkan matanya saat kilatan mendalam muncul di matanya. Bab 1492. Dia berkata dengan ringan, "Kamu terlalu memikirkanku. Saya menghasilkan 2 miliar hanya dari ini." "Bagus sekali. Jika itu kesepakatan yang bagus, maka saya hanya akan menganggap Anda setuju dengan ini." Lord Alvarado berhenti dan menghela napas. "Jangan berpikir bahwa masa depan kami cerah, kami memiliki kesulitan yang tidak dapat kami ceritakan juga. Kali ini, kami benar-benar orang jahat. Pasti sulit bagimu untuk mengatakan sesuatu seperti ini, Tuan Alvarado. Berhenti bertingkah aneh. Anggap saja ini sebagai aku berutang budi padamu. Namun, pendirian saya tetap tidak berubah. Kekuatan pengambilan keputusan adalah milik Anda sementara keputusan akhir adalah milik saya. Ini adalah intinya. Selama kalian berdua tidak menyesalinya," kata Jasper. "Mengapa saya harus menyesali keputusan yang saya buat sendiri?" Setelah Jasper menutup telepon, Jasper tampak agak pucat. Meskipun dia sudah tahu bahwa Pangeran Kecil dan Lord Alvarado ingin mengambil uang mereka, Lord Alvarado sangat tidak sabar, dan mereka meninggalkan dermawan mereka membuat Jasper sangat marah. "Apa yang dia katakan? Apakah kamu gagal?" Henry bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia melihat ekspresi Jasper terlihat tidak menyenangkan. Sambil menggelengkan kepalanya, Jasper berkata, "Tidak juga, tetapi setiap orang memiliki perilakunya sendiri dalam menghadapi risiko." "Mereka bukan orang baik," cibir Henry. Kemudian, dia berkata, "Ketika ada beberapa barang, semua orang akan menerkamnya seperti anjing gila, tetapi jika sesuatu terjadi, mereka akan melarikan diri lebih cepat daripada orang lain. Kamu tidak bisa mengatakan itu, setidaknya mereka masih di pihakku dalam hal posisi mereka." Jasper menghela napas, melepaskan depresi di dadanya sebelum dia berkata sambil tersenyum, "Lagi pula, siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Jika mereka ingin menanganinya sendiri, biarkan mereka melakukannya sendiri. Jika mereka mendengarkan saya tentang segalanya, maka itu akan sama tidak peduli siapa yang mengendalikan uang. Pada akhirnya, itu adalah uang mereka. Tetap saja, itu bukan masalah besar bahkan jika mereka tidak mendengarkanku. Pada akhirnya, terserah mereka apakah mereka berpenghasilan lebih atau kurang. Paling tidak, mereka tidak bisa berdiri di sisi Wall Street. Tidak mungkin." Henry menggelengkan kepalanya dan berkata, "Akar mereka ada di pedesaan. Saat itu, saya mendengar kakek saya mengatakan bahwa Swallow Capital mulai memperhatikan hal ini dan mereka sedang mempersiapkan sesuatu secara diam-diam. Mereka hanya akan mengkhianatimu dalam situasi ini jika mereka sudah gila. Mereka akan mengkhianati diri mereka sendiri jika mereka mengkhianatimu. Jadi bagaimana jika mereka memiliki keluarga besar dan bisnis besar? Mereka akan mengkhianati diri mereka sendiri jika mereka mengkhianatimu. Jadi bagaimana jika mereka memiliki keluarga besar dan bisnis besar? Keluarga mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keinginan bangsa. Mereka akan hancur jika mereka membuat marah pemerintah pada masalah kecil, apalagi masalah yang sangat kontroversial yang menyebabkan begitu banyak kemarahan di antara orang-orang." "Apa yang dilakukan Swallow Capital?" tanya Jasper. "Bagaimana saya tahu?" Henry merentangkan tangannya dan tersenyum pahit, "Saya tahu bahwa kakek saya membuat beberapa panggilan ke Swallow Capital setelah dia berbicara dengan Anda. Saat itulah saya mengetahui bahwa pemerintah Swallow Capital memperhatikan ketika Anda mempersingkat pasar AS. Tolong,
Jangan meremehkan otak Swallow Capital. Mereka semua adalah rubah yang sangat licik dan jenaka. Dalam hal ini, semua orang tahu bahwa Wall Street menargetkan Summerland dengan menargetkan Anda. Apakah menurutmu rubah tua itu tidak akan menyadarinya? Akan ada jalan keluar, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kita hanya perlu melakukan bagian kita. Swallow Capital tidak akan membiarkan kita mati pada saat-saat kritis. Jasper mengangguk, merasa sangat lega. Meskipun dia menghubungi begitu banyak orang dan kekuatan, ini pada dasarnya karena takut akan kekuatan Amerika Serikat. Orang harus memahami bahwa ini adalah negara terbesar di dunia dan pendiri aturan ekonomi modern bagi umat manusia. Bahkan jika Jasper marah, dia bahkan tidak akan pernah bermimpi bertarung dengan pemerintah Amerika Serikat. Kita hanya perlu melihat penutupan pasar kali ini. Ketika mereka benar-benar membuat marah Amerika Serikat segera menutup pasar dan, bahkan lebih tanpa malu, membekukan semua aset Jasper di negara itu. Saham dan surat berharga adalah aset yang tidak likuid. Jadi, bahkan ketika Jasper membuat sepeser pun pada saat itu, dia tidak akan bisa mengeluarkannya, apalagi seluruh depositnya. Oleh karena itu, bagaimana mungkin seorang individu melawan kehendak bangsa? Jangankan Amerika Serikat. Namun, setelah melakukan banyak hal saat itu, Jasper yakin bahwa dia memiliki dukungan di belakangnya. Jasper menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan pikiran negatif itu. Kemudian, dia berkata, satu-satunya hal yang bisa saya lakukan sekarang adalah melakukan yang terbaik untuk menghubungi kekuatan nyata di negara ini. Kontes antar kapitalis akan tetap bergantung pada dana. Jika mereka tidak tahu malu, kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi tentu saja, masih akan ada kekuatan yang bisa mengalahkan mereka. Rumah Gale di Susville. Meskipun dia sudah beberapa kali ke sini sebelumnya, Jasper masih merasa terkesan setiap kali dia berdiri di depan manor yang menutupi area yang begitu luas. Orang tua ini sangat boros. Hanya Tuhan yang tahu berapa banyak uang yang dimiliki orang tua ini. Dalam tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Gale benar-benar muncul di pintu kali ini. Sepertinya dia ada di sini untuk menyambut Jasper. Tuan Tua Hurlbut, harap berhati-hati. Aku tidak pantas kamu keluar untuk menerimaku. Bab 1493. Jasper berjalan untuk menemuinya dengan cepat. Dia berkata sambil membungkuk sedikit dan membungkuk. Tidak peduli seberapa menyebalkan orang tua itu, atau bahkan jika ada daging sapi di antara mereka berdua, ini adalah masalah bisnis. Jika Anda tidak tahu cara memasang fasad saat Anda menjalankan bisnis, maka bisnis Anda tidak akan berkembang tidak peduli berapa lama Anda menjalankannya. Gale menjawab sambil terkekeh, kamu anak yang licik, aku tahu kamu ingin aku terbaring di tempat tidur selamanya, kan? Jasper terkekeh dan berkata, saya tidak punya nyali untuk melakukan itu Tuan Tua Hurlbut. Anda senior saya jadi bagaimana saya berani memiliki pemikiran itu sebagai junior Anda? Apakah kamu tidak punya nyali, atau kamu belum punya nyali? Tanya Gal. Jasper tertawa dan menunjuk sepasang singa batu di pintu masuk. Dia berkata, singa-singa ini tampak sangat tangguh. Keduanya tidak ada di sini ketika saya datang terakhir kali, kan? Yang kamu lihat terakhir kali palsu sementara ini asli. Ketika Napoleon masih berkuasa, ini ditempatkan di depan rumahnya. Saat itu, museum ingin memajangnya jadi saya meminjamnya. Setelah pameran selesai, mereka mengembalikannya kepada saya. Lihat, aku baru saja mengembalikannya ke tempat asalnya. Gale menyeringai dan berkata dengan hati-hati, tetapi apa yang dia katakan memang menakutkan. Patung-patung itu setidaknya harus berusia beberapa abad jika berasal dari perkebunan Napoleon. Itu akan dianggap sebagai artefak yang luar biasa dimanapun itu ditempatkan. Namun, ketika bersama Gale, itu diletakkan begitu saja di pintu masuk rumahnya. Jika para ahli melihat ini, mereka akan patah hati. Tuan Tua Hurlbut, Anda sangat mengesankan, puji Jasper. Singa batu tetaplah singa batu meskipun sudah tua. Tujuannya masih untuk mengawasi sebuah rumah. Jadi, saya menggunakan mereka secara maksimal dengan menempatkan mereka di sini. Masing-masing beratnya beberapa ratus kilogram, jadi saya tidak takut orang mencurinya, kata Gale sambil tertawa terbahak-bahak. Setelah dia mengatakan itu,
Gale menatap Henry yang tidak berekspresi saat dia berdiri di samping Jasper. Nak, apakah kamu masih ingat aku? Gale bertanya sambil tersenyum. Henry tidak menjadi tidak terkendali dan kurang ajar di depan pria berusia 80 tahun ini. Bagaimanapun, dia adalah seorang Law, jadi sebagai junior, dia masih tahu bagaimana menghormati yang lebih tua, apapun yang terjadi. Halo, Tuan Tua Hurlbut. Aku sudah lama melupakanmu. Gale tertawa dan berkata, tentu saja. Saat terakhir aku melihatmu, kau masih harus digendong. Bagaimana kabar kakekmu? Henry mengangguk dan berkata, terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Tua Hurlbut. Kakek saya dalam keadaan sehat. Dia selalu berbicara tentang bagaimana dia merindukan teman-teman lamanya ketika dia masih muda. Dia bertanya-tanya kapan dia bisa melihat mereka lagi. Tidak terima kasih. Gale melambaikan tangannya, kakekmu terlalu hebat, dan aku masih berutang budi padanya, jadi akan lebih baik jika aku tidak melihatnya. Setelah mengobrol, Gale memimpin keduanya ke halaman. Mereka langsung masuk ke ruang kerja Gale tanpa penundaan. Studi itu tidak kecil. Itu bukan ruang belajar seperti perpustakaan. Kecuali meja cendana merah antik yang besar, sisa ruangan sebagian besar dipenuhi dengan deretan rak buku. Ada buku baru, buku lama, bahkan buku bersampul benang. Seluruh ruangan dipenuhi dengan aroma kertas dan tinta yang unik. Mengabaikan yang lainnya, hanya dari jumlah buku-buku ini, orang dapat melihat bahwa Gale memang berbeda dari orang biasa. Jasper mendongak dan melihat kaligrafi tergantung di belakang meja di ruang kerja. Meskipun ada banyak hal yang terjadi di sekitar saya tidak takut karena saya memiliki kekuatan. Hidupku juga riang, jadi aku bisa menghabiskan waktu di taman untuk membaca. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.